Allah yang telah menghadirkan Adam dan Hawa nenek moyang umat manusia, Allah yang telah menghadirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menebus segala dosa kami, Allah yang sama yang hadir di tengah-tengah kami dalam kuasa Roh Kudus, akan berfirman dan hati kami terbuka. Dengan kerendahan hati kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Seluruh pasal kita akan baca, kita akan ikuti urayanya, namun saya akan baca hanya perikop pertama dengan ayat terakhir dari pasal ini. Saya baca lebih dulu bersama dengan saudara, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, tapi saya baca saja ayat 1 sampai 6, lalu kita langsung loncat ayatnya yang ke-24. Elia di tepi sungai Kerit. Mari kita berdiri. Saudara-saudara di rumah silakan buka kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Seluruh pasal kita akan ikuti urayanya, tapi saya baca ayat 1 sampai 6 dan ayat 24. Nanti ayat 24 kita baca bersama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 24 bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Katakan bersama, amin. Silakan duduk. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, para pelayan penopang yang ada di gereja, pagi ini kita akan menyimak apa yang ada di dalam kisah 1 Raja-Raja pasal 17. Kisah mengenai kerajaan Israel bagian utara, yaitu beribu kota di Samaria. Di zaman itu yang memerintah adalah seorang raja keturunan dari Omri, namanya Ahab. Ahab kemudian menikah dengan seorang putri raja yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak senang berbakti kepada Tuhan, dan akhirnya Ahab menjadi orang yang durhaka kepada Tuhan, murtad, sehingga terjadi banyak hal yang menimpa negara atau kerajaan Israel. Tujuan dari Tuhan mengizinkan perkara-perkara yang seringkali kita anggap musibah adalah menyadarkan umat manusia bahwa sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya Ahab sebagai seorang raja, dia hanya seorang manusia biasa.
Manusia yang hanya terdiri dari daging dan darah, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tidak berdaya apabila menghadapi suatu musibah. Kadangkala Tuhan kirimkan penyakit, dan di sini kita lihat Tuhan kirimkan keadaan iklim yang sangat membuat bangsa ini menderita, yaitu terjadi musim kering selama 3 tahun lamanya. Tujuan dari Tuhan bukan untuk melampiaskan amarah, tetapi supaya manusia itu sadar, termasuk pemimpinnya, rajanya, supaya sadar. Namun Raja Ahab bukannya sadar, malah dia benci utusan Allah. Dia marah terhadap Elia, yang notabene masih berasal dari negara atau kerajaan Israel, berasal dari Gilead, masih satu wilayah, satu daerah dengan Ahab. Kenapa dia marah dan benci kepada Elia? Karena Elia menegur Ahab ini dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dia kawin cerai, malah mengambil istri orang luar, dan akhirnya dia juga terseret dalam perbuatan-perbuatan perilaku bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Elia, seorang yang dipanggil oleh Tuhan, tidak berhenti menyampaikan teguran, nasihat, dan apa yang firman Tuhan sampaikan kepadanya. Dan akhirnya puncaknya datanglah musim kelaparan yang dahsyat. Ahab bukannya bertobat atau sadar, padahal dia kenal Tuhan. Dia tahu siapa pencipta langit dan bumi. Dia tahu Allah nenek moyangnya, yaitu Abraham. Dia masih keturunan dari Abraham. Dia tahu bahwa kakeknya, nenek moyangnya Ishak dan Yakub mempunyai Allah yang namanya Allah Yehova. Itu Ahab sayang sekali dalam pergaulan hidupnya, dalam hidup rumah tangganya tidak baik. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang menganggap perbuatan-perbuatan menyimpang dan perbuatan-perbuatan dosa itu lumrah. Di sini dikatakan pada waktu Ahab makin marah bahkan tidak bertobat, dia mengancam Elia untuk membunuh Elia. Alkitab berkata, Elia didatangi oleh Tuhan dan berfirman, Elia, sampaikan ketegasan bahwa kekeringan selama 3 tahun pasti akan terjadi. Namun engkau harus pergi ke sungai Kerit di daerah Gilead, masih kampung halamannya, cuma terpencil di tengah hutan sepertinya, di tengah sungai. Kamu tinggal di sana, ini firman Tuhan kepada Elia, dan jangan takut. Aneh ya, harusnya kan kalau sembunyi itu di luar daerahnya. Kalau zaman sekarang pergi ke luar negeri. Ini malah Tuhan suruh dia pergi di Gilead, masih daerah Samaria. Ada pelajaran yang indah buat kita di sini. Hanya saja dia ditempatkan di tempat yang terpencil, dan dia tidak disuruh bawa bekal. Keajaiban Tuhan buat Elia. Di saat terjadi bala kelaparan, kekeringan yang dahsyat, Tuhan bilang, tunggu di Kerit sana, aku akan perintahkan burung gagak datang melayani engkau. Aneh bin ajaib, burung gagak adalah satwa unggas yang tidak mengenal membagi-bagi sesama makhluk.
Burung gagak itu saudara perhatikan, biar sesama gagak, malah bukannya membagi, merebut. Beda dengan burung merpati. Burung gagak itu sudah diambil oleh temannya, diambil lagi, saling rebut mereka. Rakusnya minta ampun, egoisnya tinggi. Tapi aneh, yang tidak dapat masuk akal manusia. Tuhan bilang, kamu tunggu di Kerit, di daerah asalmu, di sana engkau akan melihat pemeliharaan Allah sendiri, pemeliharaanku kepadamu. Dan benar, dia pergi di sana, terpencil walaupun di daerahnya. Dan Alkitab berkata, saya baca kembali, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ajaib sekali. Burung gagak yang tidak mengenal sosial bermasyarakat. Binatang atau unggas yang paling rakus. Aneh dipakai Tuhan bawa roti dan daging. Alkitab sering menggambarkan orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai burung gagak. Pagi ini dalam perikop pertama ini, saya berdoa dan melihat sesuatu di dalamnya. Elia langsung disuruh pergi ke daerahnya, bukan pergi ke daerah Yehuda atau Yudea, di Israel sendiri, di tempatnya sendiri, hanya tersembunyi. Dan dia minum air dari sungai. Tidak dikatakan bahwa dia bawa api, enggak boleh, sebab kalau dia bawa api ketahuan di tengah hutan dia membakar, Ahab langsung tangkap dia. Heran, dia pagi dan petang dipelihara. Saya bayangkan ya, kira-kira bagaimana ini. Ibu bapak saudara-saudara, ada hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita kalau kita mengikuti firman Tuhan. Dikatakan di sini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Jangan saudara berbantah dan atau bertanya terhadap firman Allah. Firman Allah itu ya dan amin. Seringkali datang firman Tuhan sama halnya seperti waktu Nikodemus. Dia sudah seorang ahli kitab, seorang profesor kalau dibanding dengan zaman sekarang ini. Tapi Tuhan bilang sama Nikodemus waktu dia bertanya, bagaimana supaya aku bisa masuk dalam kerajaan sorga? Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Apa itu lahir kembali? Dia jawab, masa Tuhan, saya sudah tua lahir kembali, apakah saya mesti masuk lagi ke rahim ibu? Yesus jelaskan sama dia, orang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya dia berubah, mengalami kelahiran baru. Dan ini dari sudut filsafat sekalipun, dari sudut ilmu psikologi sekalipun, sulit untuk merubah seseorang. Bagaimana mungkin merubah lagi, sudah tua, karakterku sudah begini, genku begini. Ibu bapak sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, turutilah firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang engkau harus lahir baru, bertobat, bertobatlah, maka engkau akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang di luar matematika ekonomi, di luar perhitungan manusia.
turutilah firman Tuhan. Percaya, bertobat, lahir baru. Kenapa harus pergi di tanah Gilead, di kampung sendiri? Artinya, menjalankan perintah Tuhan dan mengalami anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, harus dimulai dari keluarga kita sendiri. Lalu kita masuk luar biasa setelah dia terpelihara di sana. Kelaparan masih merajalela sebab kekeringan dahsyat, luar biasa. Datang lagi firman Tuhan kepada Elia. Nah, sekarang kita masuk di perikop kedua. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Coba lihat akibatnya, makin kering. Sebab hujan tiada turun dari negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil air, berserulah itu lagi ia, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sidang jemaat, perintah kedua. Setelah sungai Kerit kering, burung gagak juga mungkin sudah capek, pagi sore disuruh oleh Tuhan, walaupun tidak dikatakan bahwa burung gagak sampai capek, enggak. Diperintahkan, Elia, sekarang kamu pergi ke Sidon. Tadi masih di daerahku, masih di negeriku, di tengah keluargaku. Ini sekarang disuruh jauh ke Sidon. Sidon itu tanah Kanaan, orang Filistin, yang justru adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, makin jauh. Tapi apakah Elia langsung bertanya, Tuhan, kok disuruh ke Sidon sih? Kok jauh banget Tuhan? Kalau dekat dengan keluargaku kan, kalau aku lapar aku bisa ngambil. Sebab di Israel sampai sekarang, kalau saudara pergi ke tanah Israel, kalau ada pohon yang berlebihan keluar di halaman lalu ada buahnya, saudara boleh ambil. Orang lalu lalang, kalau ada pohon anggur juga yang melewati pagar, lalu saudara ambil, boleh. Itu ada peraturan di Imamat, Keluaran, Bilangan, Ulangan, boleh. Jadi mungkin Elia, kalau saya akan bertanya begitu. Tapi ini Elia adalah orang yang, sekali lagi, orang yang tak pernah membantah. Sekali lagi, Elia adalah orang, anak Tuhan, nabi Tuhan yang tak pernah membantah dan atau tidak percaya kepada firman Tuhan. Dia tetap teguh. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia jalan. Dan benar, dia pergi ke Sidon, ke Sarfat. Waktu masuk pintu gerbang,
Dia lihat seorang janda, nenek-nenek, ibu-ibu lagi mengut-mengut kayu, miskin lagi. Tapi Elia yang berjalan dalam firman Tuhan dan selalu peka terhadap firman Allah, terhadap tuntunan Roh Kudus, dia tahu bahwa inilah perempuan yang disuruh oleh Tuhan memelihara dia. Lalu dia berseru, "Bu, tolong ambilkan saya seteguk air, segelas air minum." Anehnya, saya mau katakan, kalau Tuhan menyuruh saudara, pasti tidak pernah salah. Amin. Allah tidak pernah keliru kalau memerintah saudara. Waktu dia bilang, "Tolong Bu, saya minta air minum," ini perempuan langsung berangkat. Padahal tidak kenal sama Elia, asing, bangsa lain. Ya mungkin kalau Bali, dia jalan barangkali ke Jawa Timur, dia terdampar barangkali di Malang, jadi tidak dikenal sebetulnya Elia ini. Tapi ini ibu ini waktu dengar suara dari Elia, dia pergi ambil air. Sementara dia jalan, Elia teriak lagi, "Bu, tolong dong bikinkan saya sepotong roti kecil." Hah? Kaget ini Ibu Sarfat ini. Dia langsung berteriak, "Pak, kasihan nih daku." Ada sih. Jadi dia tidak bohong. Ini ibu ini tidak bohong, jujur. Ada tepung Bu, Pak, tapi tinggal segenggam. Dan ada minyak, tinggal 1 kali goreng. Kalau saya bikin itu untuk Tuhan, kami tidak makan. Sedangkan saya punya 1 anak, Pak. Elia bilang, "Coba Bu, lakukan saja." Alkitab bilang, perempuan ini lagi tidak bantah. Oke, tinggal 1 genggam tepung dan tinggal 1 kali pakai itu minyak. Dan ibu ini pergi, dia ambil, dia goreng, dia bawa kepada Elia. Tadi dia bilang, "Kalau saya goreng, habis itu sudah habis, saya dengan anak mati." Tapi ini enggak, pikiran soal mati sudah hilang waktu dia dengar suara dari Elia. Ibu bapak jemaat Tuhan, kalau engkau mendengar firman Tuhan, kalau engkau pergi dipakai oleh Tuhan, jangan ragu. Ini perempuan langsung dia lakukan. Dia bawa Elia makan, bukan cuma makan, dia bilang, "Pak, mampir nginep di rumahku." Waktu sampai di rumah, dia kaget, "Loh, tepungnya kok masih ada lagi?" Dia lihat lagi buli-buli ada minyak, "Loh, masih ada." Ini bukan sulap, saudara, hati-hati. Ada hamba Tuhan yang saya marah melihat dan mendengar, dia bilang katanya Elia menyulap. Tidak ada, Tuhan tidak pernah sulap-sulapan. Allah adalah real. Apa yang dia sampaikan itu benar. Amin. Dan ini perempuan kaget waktu, "Lu kok tepung masih ada?" Dia bikin untuk anaknya. Biasa kalau ibu, lebih baik dia tidak makan daripada anaknya. Walaupun ada juga mungkin ibu sekarang ini yang lebih baik anaknya yang mati daripada dia yang mati. Tapi di sini tidak ada. Ibu ini dia bikin dulu untuk anaknya. Dia senang lihat anaknya makan. Dia balik lagi lihat, "Loh, taseono," dia kalau dia dari Jawa dia pakai bahasa Jawa. "Loh, taseono, kok masih ada lagi?" Henten tepung, dia bikin lagi. Dan Alkitab berkata, bayangkan paling kurang 2,5 tahun dia hidup dari segenggam tepung dengan buli-buli minyak, minyak sebuli, ya buli-buli sedikit. 2,5 tahun paling kurang. Kalau firman Tuhan memerintah kita, dan kalau kita pergi ke tempat yang Tuhan suruh, saya yakin di mana tempat kita disuruh, di sana kita bukan cuma dipelihara, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Inilah yang harusnya ada pada umat Kristiani. Jangan engkau hanya melihat mujizat buat dirimu. Ingat tetanggamu, masyarakat di sekitarmu. Kita harus jadi berkat buat mereka. Mereka belum mengenal tentang kasih karunia Tuhan. Janda Sarfat ini belum mengenal kasih karunia Tuhan.
Tetapi waktu dia dengar firman Allah, kalau engkau bersaksi tentang Yesus, kalau engkau menyampaikan tentang kasih karunia Allah, tidak ada satu makhluk yang tidak senang mendengar tentang kasih. Semua manusia haus kasih. Yang kita beritakan bukan Allah yang kejam, yang kita beritakan bukan Allah yang sadis, yang kita beritakan bukan Allah yang menakutkan. Yang kita beritakan adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemurahan, penuh dengan perhatian kepada manusia yang menderita. Dia tahu ada seorang perempuan yang sedang menderita di Sarfat, perlu pertolongan. Oleh sebab itu dia suruh Elia ke sana. Ibu bapak sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di tetanggamu ada yang sedang menderita. Roti di sini bicara tentang roti firman Allah. Minyak juga bicara tentang minyak kasih karunia Roh Kudus. Kita sudah menerima roti firman Allah. Kita sudah menerima kasih karunia, kemurahan Tuhan, anugerah Roh Kudus dalam hidup kita. Ada mereka yang bagaikan janda Sarfat sedang menderita, menunggu kematian. Hari ini saya akan mati. Tapi haleluya, Elia ke Sidon menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah engkau menjadi berkat bagi tetangga yang mungkin belum kenal Tuhan? Sudahkah engkau menjadi berkat bagi masyarakat sekitarmu? Sudah pernahkah engkau cerita seperti Elia berkata, Tuhan berfirman, Yesus telah datang ke dalam dunia. Karena begitu besar dia mengasihi si dunia ini sehingga diserahkan nyawanya. Dikorbankannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah pernah kita cerita kepada tetangga kita sekitar? Ataukah kita hanya pasif? Yang penting saya terpelihara oleh Tuhan. Dan seringkali juga mungkin kita mulai ada alasan sekarang tidak boleh keluar oleh karena adanya larangan karena COVID. Ibu bapak saudara-saudara, kita harus dukung usaha pemerintah demi kesejahteraan bangsa dan negara. Tetapi dalam soal keselamatan jiwa, kita harus pergi dengan kebenaran firman Allah. Seperti Elia, ceritakan firman Allah kepada mereka. Perikop ketiga, masih dalam perikop yang sama. Setelah mereka terpelihara selama 2,5 tahun makan minum, ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Sudah dipelihara Tuhan, mujizat terjadi. Tapi mengapa anakku mati? Kematian seringkali menyadarkan seseorang. Saudara perhatikan, ibu ini berkata begini, mengapa anakku mati? Kalau saya terjemahkan dalam terjemahan sehari-hari, apakah engkau datang supaya aku menikmati? Kalau saya terjemahkan dalam diri saya ya, kalau saya janda Sarfat, apakah engkau datang untuk saya menikmati pemeliharaan mujizat tepung dan minyak sampai selama 2,5 tahun, tetapi kemudian itu anakku yang kukasihi semata wayang meninggal? Apakah itu akhir dari kehadiranmu di tengah-tengah kami? Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sering dalam perjalanan misi memberitakan kabar keselamatan, kita dihadapkan kepada kejadian yang bukan mencelakakan. Alkitab mencatat dalam kitab Yeremia pasal 29, saudara baca di sana ayat 10 sampai ayat 31. Berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami seperti itu. Lagi enak-enak mengalami berkat,
Kok tiba-tiba ada musibah, kita bilang musibah. Padahal itu adalah rencana Tuhan untuk kita berseru kepada Tuhan. Perempuan ini jujur, dia berkata, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Sekarang dia mulai kenal ini abdi Allah. Dia tahu ini orang abdi Allah, hamba Allah. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Seringkali kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat menyadarkan tetangga tentang dosa dan kesalahan. Mereka mungkin heran lihat saudara, loh Bu, dulu kan ibu cerewetnya minta ampun, kesana kemari, nggosip sana sini. Kok ibu sekarang jadi pendiam, senyum kalau ketemu sekarang, enggak langsung panggil, ayo aku mau cerita si A, B, C, D sampai Z. Sekarang setelah kenal Tuhan, lain sekali. Engkau sekarang baru senyum, nyapa selamat pagi Bu. Loh, enggak ada cerita lagi yang aneh-aneh. Enggak, sekarang yang saya mau cerita tentang Yesus. Kalau kita cerita tentang Yesus, orang sadar, kalau begitu saya ini orang berdosa ya. Kalau begitu saya ini orang penuh kekurangan, kelemahan ya. Dia mulai mengakui kesalahan dan dosanya. Dengan musibah yang sering kali dia alami, atau dia melihat perbedaan hidup saudara, hidup yang lama sudah tidak ada, sekarang hidup yang baru. Menyadarkan dia, iya, aku dulu sama dengan dia suka gosip. Aku dulu sama dengan si ibu ini atau si bapak ini yang suka penuh dengan emosi, amarah, penuh kebencian, penuh hasutan segala macam. Kita baca terus. Kata Elia kepadanya, berikanlah anak itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya, katanya, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu pada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ibu bapak sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang kami kasihi, terkadang dalam perlayanan kita dihadapkan dengan suatu musibah. Termasuk Elia pun heran, mengapa ini terjadi? Bagi ibu tadi menyadarkan pertama bahwa dia manusia yang penuh dosa, dia harus mengakui dosanya. Tapi bagi internal Elia sebagai hamba Allah, menggugah dia untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Seringkali hamba Tuhan, gereja Tuhan, kita jemaat tidak suka berdoa lagi kalau tidak ada musibah. Tenang-tenang saja, happy, praise the Lord, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sorak-sorai. Tapi waktu dalam percobaan, tidak ada sorak-sorai lagi. Elia waktu dia melihat musibah ini, dia langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sementara di pihak ibu dia mengaku semua kesalahan dan dosanya. Ibu bapak sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiranmu ada saatnya di mana engkau diajar oleh Tuhan. Kehadiran kami sebagai hamba Allah, ada saatnya Allah mengajar kami untuk merendahkan diri, berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Melihat ada jemaat, mengapa jemaat ini mengalami begini ya Tuhan? Mengapa jemaat itu mengalami musibah begini ya Tuhan? Mengapa dia harus mengalami seperti ini, seperti itu dan segala macam? Ibu bapak sedang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Seringkali engkau mengira bahwa seorang hamba Tuhan memang kelihatan, sekali lagi kelihatan tenang saja. Tapi ada saatnya dia tidak tertidur sepanjang malam hanya karena mengingat ada jemaat yang sedang mengalami musibah. Jemaat lagi tertidur enak, jemaat dalam keadaan tenang dia tidur. Tapi si hamba Tuhan ini dia tidak tenang, dia berseru kepada Tuhan, oh Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Ulurkanlah tanganmu, beri kemurahanmu ya Tuhan. Dan Alkitab berkata, Allah yang hidup, maha kuasa, maha pengasih dan penyayang adalah juga Allah maha pendengar. Dia mendengar seruan Elia. Lalu Elia berdoa. Alkitab berkata, maka nyawa anak itu kembali lagi. Ada banyak jemaat, jangan saudara mengira bahwa engkau tidak ada dalam percobaan. Walaupun engkau sering mungkin berkata, kenapa gembalaku tidak datang? Tapi saya mau katakan kepada saudara, hampir setiap saat seorang hamba Tuhan bergumul, berdoa dan berdoa. Tidak ada waktu yang terbuang. Kalau sudah berdoa, dia ingat semua jemaatnya, dia sebut satu persatu. Ada jemaat yang mungkin imannya belum bertumbuh, masih ragu bimbang. Hamba Tuhan dia pasti berdoa, Tuhan ulurkanlah kasih karuniamu supaya dia betul-betul 100% mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada mereka yang sakit, dia berdoa bahkan semalam-malaman dia menyembah Tuhan. Orang lain sudah mulai makan enak, hamba Tuhan ini masih duduk berdoa dan berdoa. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di sisi lain wanita ini sadar dia penuh kekurangan, kelemahan. Dia perlu seorang hamba Tuhan. Dia perlu Elia. Dia perlu abdi Allah. Tapi di sisi lain abdi Allah ini sadar betul tanggung jawabnya besar. Dia sudah hidup dari ayapan seorang janda. Tapi mengapa ada musibah? Tidak ada hamba Tuhan yang saya sebut apatis atau masa bodoh waktu mendengar ada jemaat yang mengalami musibah. Saat dia mendengar, dia langsung berdoa, menyembah dan berseru kepada Tuhan. Dan pagi ini jangan saudara melihat situasi dunia yang memang sekarang ini sedang mengalami, dicekam oleh kecemasan, ketakutan. Tapi mari kita pertama introspeksi diri seperti wanita Sarfat. Apakah engkau datang untuk membongkar semua dosa kesalahanku? Diakui semua dosanya. Di pihak Elia, di pihak orang percaya, di pihak umat Kristiani, adakah engkau memiliki peduli yang tinggi, peduli yang dalam terhadap penderitaan orang lain? Biarlah kita berdoa, Tuhan beri saya hati seperti Yesus yang sangat peduli kepada manusia yang berdosa ini. Dia rela berkorban, dia rela menderita. Yesus datang bukan untuk menikmati kesenangan, tapi Yesus datang untuk melihat penderitaan umat manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup dalam gelimang dosa, perlu dibebaskan. Dan oleh karena itu bayarannya adalah dirinya sendiri. Dia berkorban, mati di atas kayu salib. Seringkali kita munafik, tidak mengakui dosa kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, kekerasan kita, kekasaran kita. Tapi Yesus tahu dan dia rela berkorban. Dan apakah balasanmu kepada Tuhan? Mari jadilah berkat bagi orang lain. Walaupun dunia sedang dicekam oleh ketakutan dan kecemasan, tapi jadilah Elia yang hidup menuruti firman Allah. Saya beri judul sebagai penutup, judul renungan firman Allah pagi ini: jalanilah, turutilah firman Allah dengan sepenuh hati.
maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, ku percaya lewati lembah air mata, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Mari semua jemaat berdiri. Saudara-saudara yang di rumah, mari semua berdiri. Amin. Haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Pendeta Daniel memang maju ke depan untuk berdoa. Sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dada. Percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sungguh benar Bapa di surga, dalam nama Yesus, melalui pujian yang kami naikkan, kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang terus memelihara hidup kami, seperti Engkau Tuhan memelihara Nabi Elia. Kami percaya kami semua Tuhan, umat-Mu dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Allah yang kami sembah, Allah yang terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kami, dan kami boleh tinggal di dalam kebenaran-Mu, menghadapi kesulitan kesukaran. Kami memiliki kebenaran-Mu sehingga kami boleh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan yang membalas sesuai dengan janji kebenaran-Mu. Ini menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mereka yang berulang tahun baik di rumah maupun di gereja ini, angkat tangan kanan. Dan sekarang ya Bapa, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun. Yosua Davanka Setiawan, Gusti Ayu Kantiasi, Wida Wawarni Putri, Immanuel David, Nata Arya, Dia Parasian, Made Sudiartana, Markuin Has Budastre. Bapa, Engkau telah menyertai dan melindungi, memelihara mereka di sepanjang tahun yang sudah lewat. Dan ke depan ini hamba-Mu mohon kasih karunia-Mu di atas mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kemurahan menjamah mereka ya Tuhan, dan membimbing mereka di sepanjang tahun. Karuniakan iman, kesehatan, kekuatan, dan berkat kecukupan melimpah dalam segala hal di sepanjang tahun ke depan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Katakan bersama, amin. Selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang Puji tahun. Tuhan. Haleluya, saatnya kita akan diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama, sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu yang ajaib. Jemaat Tuhan yang ada di gereja, saudara bisa membawakan persembahan untuk Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara bisa menghimpun persembahan saudara dan perpuluhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu Saudara, kegiatan ibadah kita dalam sepekan ini tetap seperti jadwal. Hari Senin kita kembali dalam komsel. Bapak Ibu Saudara tetap di rumah. Kami hamba-hamba Tuhan akan melayani melalui media online. Demikian juga pada hari Selasa jam 7 petang ibadah rumah tangga. Bapak Ibu Saudara juga tetap di rumah beribadah bersama-sama. Yang akan dilayani juga secara media online hari Rabu. Bapak-bapak para pria, kita bertemu kembali dalam ibadah online jam 7 petang. Dan hari Kamis ibadah pelajaran Alkitab jam 7 petang juga melalui media online. Dan hari Jumat untuk para wanita, ya, porsi khusus buat para wanita jam 7 petang. Dan hari Minggu kembali kita beribadah seperti pagi ini jam 9 pagi. Untuk pemuda remaja kita bisa bertemu melalui Skype pada hari Minggu nanti sore jam 6 sampai jam 7. Puji Tuhan. Demikian ibadah kita dalam sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita akan bangkit berdiri kembali dan Bapak Gembala akan tutup kita dalam doa berkat. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari angkat tangan kanan. Jemaat yang di rumah berdiri semua, kita angkat tangan kami. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Iya Tuhan. cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Amin. serta damai sukacita dalam persekutuan pengentaran Roh Kudus sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua. Dan terimalah berkat Allah di atas hidupmu. Haleluya. Terimalah berkat Allah di atas rumah tanggamu. Amin. Terimalah berkat Allah di atas usahamu. Amin. Dan terimalah berkat Allah di atas pendidikan dan masa depanmu. Amin.
Dan terimalah berkat Allah di atas iman, ibadah dan pelayananmu kepada Tuhan, melimpah baik berkat jasmani maupun rohani. Haleluya. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. 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 Katakan bersama dengan sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.